Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Semua hadir? Oke, kalau semua hadir, terima kasih. Ya, seharusnya seperti ini. Anak-anak itu wajib belajar ya. Baiklah, Ibu mau cek kesiapan anak-anak punya posisi duduk harus nyaman. Karena dalam belajar itu kita harus duduk senyaman mungkin. Coba luruskan mejanya. Sudah? Sudah. Di bagian sana? Oke, terima kasih. Ibu minta satu anak untuk pemimpin kita dalam doa pembukaan. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang telah sembuhan dalam nama Yesus Kristus, Bapa ini dibasarnya karena kamu dengan kami, kiranya aku berkati dari awal perkenanan menurut berpikir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu minta satu anak untuk menyanyikan lagu nasional. Satu anak pimpin. Anak-anak semua berdiri. Silakan. Siapa yang memimpin? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Tiga, Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau minta kita buat kesepakatan kelas. Silakan anak-anak. Kesepakatan kelas. Ya, silakan Yuni. Kesepakatan kelas yang pertama, kita harus aktif dalam diskusi. Ya, kita harus aktif dalam proses diskusi. Ya, yang kedua, ya, ini kita harus sepakati. Kesepakatan yang kedua, kita harus saling menghargai atau saling mendengar kalau lagi berbicara. Ya, tiga. Ya, silakan. Kesepakatan yang ketiga, disiplin di dalam kelas. Ya, terima kasih. Tiga kesepakatan yang kita sepakati untuk kita lakukan dalam proses belajar hari ini. Ya, baiklah. Ibu mau tayangkan gambar, silakan anak-anak amati. Anak-anak bisa perhatikan gambar pada tayangan? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang anak-anak amati dalam gambar tersebut? Siapa yang mau jawab? Apa yang anak amati pada tayangan tersebut? Oh, oke, Ria. Ada pohon kelapa. Ya, ada pohon kelapa. Ayo, beri aplaus untuk Ria. Ya. Terus ada apa lagi? Siapa yang mau? Ya, Rasti. Pemandangan yang sangat indah. Iya, pemandangan yang sangat indah. Betulkah tidak yang di tayangan itu? Betul. Iya, betul. Nah, sekarang itu sebuah tayangan untuk memancing, memberi motivasi kepada anak. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran Project Based Learning berbantukan video LKPD peserta didik
mampu menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dengan kritis dan tepat. Oke, Ibu mau tanya dulu. Nah, masih ingatkah pembelajaran kita kali lalu tentang struktur teks deskripsi? Oke, ya, silakan Rizky. Struktur teks deskripsi yang pertama, deskripsi umum. Ya. Dalam gambaran umum tentang teks tersebut. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Rizky. Ya. Struktur yang pertama pelajaran kita kali lalu yaitu tentang gambaran umum atau deskripsi umum. Nah, sekarang yang kedua, silakan. Oh, Junior, silakan. Deskripsi bagian berarti perincian dari objek tersebut. Ya, struktur yang kedua berisi deskripsi bagian. Itu artinya berisi bagian-bagian dalam teks deskripsi itu yang kita tuangkan dalam tulisan nanti. Struktur yang ketiga, silakan Bayu. Penutup atau kesimpulan dari si penutup kesan umum tentang teks tersebut. Ya, struktur yang ketiga berisi penutup, yaitu simpulan atau kesan umum dari teks tersebut. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Sekarang masih ada satu lagi materi tentang ciri kebahasaannya. Ada yang masih ingat tentang ciri kebahasaan teks deskripsi? Ya, silakan Bea. Ciri kebahasaan teks deskripsi: 1. Penggunaan kalimat kerja untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan majas. 3. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan konjungsi. Ya, terima kasih Rea. Jadi struktur dan ciri kebahasaan ternyata anak-anak masih ingat. Oke, Ibu beri aplaus dulu untuk kalian. Baik, kita masuk untuk materi yang berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu menyampaikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu ada kegiatan dalam bentuk kelompok. Yang kedua ada kegiatan individu. Bisa paham itu? Ya. Ada kegiatan individu, ada juga kegiatan kelompok. Ya, baik. Setelah Ibu tayangkan tadi, ada model pembelajaran project. Kalau namanya project, berarti ada suatu kegiatan yang kita harus selesaikan. Yaitu tentang apa hari ini anak-anak? Menulis apa? Menulis teks deskripsi. Sekarang coba anak-anak amati gambar apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Ya, ada lemari, ada apa lagi? Ada papan tulis. Ibu mau tanya dulu. Kira-kira lemari di sana bentuknya seperti apa? Segi empat. Ada yang modelnya kotak-kotak. Nah, sekarang yang satu lagi ada? Ini juga bentuknya apa? Warnanya apa? Ada coklat. Bagian dalamnya ada putih. Ya, baik. Sekarang Ibu mau bagi anak-anak dalam bentuk kelompok. Silakan sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ayo posisikan. Ketua kelompok, silakan ke sini untuk mengambil LKPD. Perwakilan ketua kelompok atau anggota yang lain yang ditentukan. Silakan. Ada berapa kelompok? Ya, turun tangan. Silakan. Ya, coba anak-anak amati. Ibu mau berikan sebuah tayangan.
Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Gambar yang kedua bisa dilihat? Bisa, Ibu. Tiga? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Kegiatan kita hari ini, anak-anak harus mampu menuliskan teks deskripsi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang kita sudah belajar kemarin. Langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, Ibu minta satu anak bisa bacakan yang pertama. Ya, silakan Risti. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. 1. Langkah pertama adalah menentukan tema atau topik yang nantinya akan dijadikan objek. Ya. Yang kedua, Bayu silakan. Langkah kedua, menuliskan arah tulisan untuk dapat mendeskripsikan objek yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang ketiga, silakan. Oh ya, Rea. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan Anda deskripsikan. Ya, bagus. Yang berikutnya, siapa yang mau bacakan? Rasti, silakan. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah dikumpulkan, kini Anda dapat melanjutkan untuk menyusun data tersebut menjadi sebuah kerangka penulisan. Ya, berikut. Ya, Junior, silakan. Kelima, uraikan seluruh kerangka yang sudah Anda buat. Olah data-data yang sudah berhasil Anda kumpulkan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan topik. Ya, terima kasih. Yang terakhir, Ocha. Keenam, pembahasaan dalam berisi ini Anda jelaskan secara detail dan jelas mengenai objek apa yang Anda bicarakan. Ya, Ibu beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, anak-anak, ketika nanti anak-anak mulai menuliskan teks deskripsi, tentunya topik harus sudah disiapkan. Anak-anak harus menentukan topik. Karena Ibu berikan gambar atau tayangan tadi, silakan anak-anak memilih topik apa yang ingin anak-anak tulis dalam PKPD. Yang kedua, mendeskripsikan. Yang ketiga, kumpulkan data. Data tadi yang sudah ada melalui tayangan. Masih ingat ini ada 3 tayangan tadi? Ya. Yang berikut, semua data yang dikumpulkan dibuat jadi kerangka. Setelah kerangka kita tulis, kita harus mampu mengembangkan. Setelah kita kembangkan, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadilah sebuah teks deskripsi. Ingat anak-anak, teks deskripsi yang kita buat itu harus sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Tadi masih ingat, struktur kebahasaan itu ada 3. Yang pertama ada deskripsi umum. Jadi anak-anak harus mampu menggambarkan objek itu secara umum dulu. Setelah itu baru rinci bagian per bagian. Coba anak-anak bisa perhatikan dalam gambar. Bahkan anak-anak juga pernah alami ke sana. Ada tidak yang pernah ke sekolah lapangan? Ada. Coba angkat tangan yang pernah ke sana. Oh, terima kasih, turun tangan. Ternyata banyak anak yang sudah mengunjungi tempat tersebut. Berarti di bayangan kalian itu untuk menggambarkan suasana di sana itu sudah ada. Karena anak-anak sudah amati secara langsung. Baik, untuk yang berikut, Ibu berikan kesempatan anak-anak menuangkan tulisan pada LKPD yang sudah disiapkan. Sekarang coba perhatikan LKPD anak-anak. Ini ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, anak-anak menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Tulis identitas peserta didik.
Karena ini dalam bentuk kelompok, nama anggota kelompok itu ditulis semua. Karena ada yang 5, ada yang 6, silakan ditulis nama anak-anak. Lalu yang berikut, petunjuk yang pertama, amati gambar. Nanti ibu ulangi gambar yang ada. Setelah diamati ulang, lalu anak-anak menulis sudah. Menuangkan dalam sebuah tulisan sesuai LKPD yang ibu sudah siapkan untuk anak-anak. Bisa? Bisa? Oke. Ibu berikan waktu 20 menit mulai dari sekarang. Setelah itu ibu bagikan untuk presentasi. Ya, waktu yang ada silakan digunakan untuk menulis sesuai kerangka yang disiapkan. Coba sekali lagi kelompok yang sudah selesai. Ya, terima kasih. Waktu kita pas, saatnya kita untuk presentasi. Ibu meminta kelompok mana yang mau tampil pertama. Ibu minta kelompoknya Rasti. Silakan ke depan untuk menyampaikan laporan hasil kerja kelompok. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada kami kelompok 1, dan kami akan mempresentasikan tugas atau pekerjaan yang kami kerjakan. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra Ratui. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dede Rahman. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rasti Bimbalan, biasa dipanggil Rasti dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Baca Mas, biasa dipanggil Grace, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yunis Dewienu, biasa dipanggil Yunis, saya dari kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, judul tempat wisata Indonesia. Yang kedua, deskripsi umum wisata sekolah lapangan IKMC, salah satu tempat favorit masyarakat Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang, karena selain mudah dijangkau, juga harga tiketnya juga masuk terjangkau. Deskripsi bagian, terdapat kolam renang, pacuan kuda, tempat swafoto, terdapat kantin, villa, hotel, lapangan futsal, agar pengunjung tidak bosan dan merasa nyaman. Penutup atau simpulan, tempat yang sejuk dan membuat para pengunjung sangat nyaman dan sangat menikmatinya, dan bisa membantu pemenuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Baik, dari teman-teman yang ingin mengusulkan atau ingin menanyakan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Mengapa kelompok 1 memilih gambar umum cerita wisata di Indonesia? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Karena struktur teks deskripsi gambaran umumnya ada pada awal paragraf pertama. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. sekali lagi beri aplaus. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Terima kasih kami sudah
saya akan menanyakan kepada kamu tentang cerita yang kamu. Iya. Baik, pesan umum yang kami sampaikan, wisata sekolah lapangan IKMC salah satu tempat favorit masyarakat Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Karena selain mudah dijangkau, juga harga tiket masuknya terjangkau. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi, sekian dan terima kasih. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Sekarang kita menunggu hasil presentasi kelompok 2. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan hasil tugas kerja kami. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama. Oke. Ibu minta kelompok sesuai nomor urutan tadi. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru kami sekalian. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3. Sebelum ini saya memperkenalkan nama-nama dulu. Nama Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok yang berikut 4. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kami. Perkenalkan. Ya, terima kasih anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Berdasarkan hasil diskusi yang anak-anak presentasikan, Ibu akan beri nilai. Nilainya dalam bentuk bintang. Ibu sangat menghargai hasil kerja setiap kelompok. Lalu penghargaan Ibu untuk kelompok 1, Ibu beri bintang 5. Ya, Ibu beri bintang 5 karena saat kelompok 1 presentasi, setiap pertanyaan yang diberikan, mereka mampu menjawabnya dengan baik. Lalu yang berikut, tidak ada saran atau masukan untuk perbaikan pada kelompok ini. Makanya Ibu berikan bintang 5. Sekali lagi, tepuk tangan. Ya, untuk kelompok kedua, kelompok 2 dan 3, Ibu berikan bintang 4. Jadi bintang ada 4. Beri tepuk tangan dulu. 2 kelompok ini. Ibu beri bintang 4 karena dalam presentasi anak-anak masih ada yang kurang yakin. Siapakah dia dalam satu kelompok? Masing-masing kelompok bisa mengoreksi. Betul kan tidak? Kelompok 3. Ibu beri kalian bintang 4. Jadi baik, tapi masih ada masukan sedikit. Ya, semoga untuk pertemuan berikut anak-anak bisa memperbaiki. Oke, sekarang untuk kelompok 2-3 sudah Ibu beri bintang 4. Kelompok 4. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ibu beri bintang 3. Kenapa Ibu beri bintang 3? Ada satu masukan dari kelompok mana tadi? Yang beri masukan suara kurang kencang dari anak Rizky. Benar tidak kelompok 4? Benar. Iya, ada satu masukan. Tapi kaitan dengan struktur, kaidah kebahasan anak-anak sudah lakukan dengan baik. Terima kasih ya. Lalu untuk kelompok terakhir,
Kelompok terakhir dari bintang 5, 4, 3. Ibu beri bintang berapa? 2. Tepuk tangan dulu untuk di dalam kelompok sudah ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan bintang 2. Ya, sekali lagi aplaus dulu untuk kita hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Anak-anak, proses belajar kita hari ini untuk bagian inti sudah selesai. Ibu minta anak-anak bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini, saya dapat simpulkan bahwa langkah-langkah menulis sebuah teks deskripsi adalah: yang pertama, tentukan tema; yang kedua, menentukan objek yang dideskripsikan; yang ketiga, kumpulkan data tentang objek yang akan dideskripsikan; yang keempat, membuat kerangka tulisan; yang kelima, kembangkan kerangka yang sudah disusun; yang keenam, pembahasan objek secara detail. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Rasi. Dia sudah merangkum pembelajaran hari ini, yaitu langkah-langkah menulis. Lalu yang berikut, selanjutnya Ibu beri post test. Proses yang pertama, tuliskan 6 langkah menulis teks deskripsi secara tepat. Sudah ada yang bisa menjawab langkah-langkah menulis teks deskripsi secara tepat? Yang pertama tentukan tema, yang kedua menentukan objek yang dideskripsikan, yang ketiga kumpulkan data objek yang akan dideskripsikan, yang keempat membuat kerangka tulisan, yang kelima kembangkan kerangka yang sudah disusun, yang keenam pembahasan objek secara detail. Ya, kita beri aplaus dulu untuk dia. Ya, baik. Untuk merangkum sudah selesai, lalu tahapan post test juga sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya refleksi pembelajaran hari ini. Ibu minta 2 anak untuk menyampaikan refleksinya. Kisha, silakan. Saya merasa senang karena medianya menarik. Ya, merasa senang, media menarik. Beri aplaus dulu untuk. Ya. Ada lagi? Oh ya, Asir, silakan. Refleksi yang kedua, saya merasa senang karena materi sesuai dengan siswa. Ya, materinya sesuai dengan kondisi kita di Mekamese. Tadi teksnya apa, anak-anak? Tentang Mekamese. Ini adanya di kecamatan kita. Ya baik, refleksi dari Ibu ini. Sekarang yang Ibu lihat, antusias anak-anak ini semakin baik, semakin meningkat. Terima kasih untuk hal ini. Sekarang untuk yang pertemuan berikut, Ibu berikan tugas. Grup kita ada banyak anggota di dalamnya. Nanti Ibu mengirimkan tugas untuk menulis sebuah teks deskripsi. Temanya anak-anak boleh memilih. Ibu beri tugas itu melalui grup WA kelas. Ya, sepulangnya dari rumah, dari sekolah, anak-anak sampai di rumah boleh buka di grup. Ibu akan kirim, lalu pertanyaannya di dalam itu jelas. Bisa atau tidak anak-anak? Siap? Siap? Oke, terima kasih. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Anak-anak terus belajar, berjuang untuk kesuksesan kalian nanti. Setuju itu? Setuju. Oke, baiklah. Kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta 1 anak pimpin kita doa penutup. Silakan yang bertugas.
Silvia.